Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Oke, jadi bertemu lagi kita di kelas sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, Masya Allah sudah berdoa semua. Semoga pembelajaran kita kali ini itu mendapatkan keberkahan dari Allah, karena kita diawali dengan berdoa dan meminta keberkahan dan meminta ridhonya Allah. Maka dari situ insya Allah pembelajaran kita kali ini akan diberkahi oleh Allah. Oke teman-teman, di materi sejarah kebudayaan Islam hari ini itu Ibu akan menyampaikan materi mengenai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Sebenarnya Nabi Muhammad kok bisa disebut rahmatan lil alamin itu kenapa, Bu? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Kenapa kok bisa dibilang kayak gitu? Ayo. Nah, sebelum di situ kita akan mempelajari bagaimana sih keadaan kondisi ketika Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan atau sebelum menjadi nabi. Nah, di sini ada pembahasan mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Gitu. Masyarakat Arab sebelum kedatangannya Islam itu gimana? Nah, kalau kita mulai dari sini dulu ya. Pra-Islam, sebelum Islam, pas mau masuk Islam gitulah intinya. Nah, sebelum masuknya Islam ini, itu tuh masyarakat Arab kondisi sosialnya mereka itu jahiliyah. Jahiliyah itu piye? Jahiliyah itu bodoh. Tapi bukan bodoh yang dalam artian bodoh secara intelektual, itu bukan. Tapi mereka itu bodoh karena tidak memiliki norma-norma atau aturan-aturan gitu. Mereka itu cerdas, apalagi dalam mencari uang gitu. Kondisi ekonomi saat itu, warga Arab atau masyarakat Arab saat itu sebelum datangnya Islam itu sangat-sangat maju perekonomiannya, teman-teman. Maju banget. Bahkan di aspek ekonomi itu yang paling maju tuh bidang peternakan sama bidang pertanian. Tuh, teman-teman. Jadi pada saat itu kekuasaan dunia itu kan lagi dikuasai oleh Persia dan Bizantium kan. Persia, Bizantium dan Arab itu di tengah-tengahnya gitu. Jadi Arab itu termasuk negara yang ketularan kemajuan ekonominya. Tapi masalahnya adalah di sini, masyarakat Arab saat itu terlena dengan ekonomi yang maju itu, terlena dengan uang dan terlena dengan gemerlap, bukan uang ya, terlena dengan gemerlap kekayaan atau harta-harta itu. Dulu kan ya nggak ada uang ya, maksudnya itulah pokoknya, terlena dengan gemerlap harta gitu. Jadinya mereka itu sampai nggak punya norma gitu loh. Dan pada saat itu tuh mereka jahiliyahnya tuh bentuknya gimana jahiliyahnya? Jahiliyahnya tuh pertama, bentuknya itu mereka tuh meminum khamr, mainin wanita, jadiin pelacur, terus ya gitu-gitulah pokoknya, kayak ya yang kita tahu lah. Terus apalagi menyembah berhala, melakukan kesyirikan. Jadi dulu itu pas masih zamannya Nabi Ibrahim, itu tuh masyarakat Arab itu memeluk agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan agamanya apa? Agama Islam. Tuhannya siapa? Tuhannya Allah. Nah, namun setelah kematian Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim ya. Nah, itu masyarakat Arab itu jadi kehilangan gak punya penerus gitu mungkin ya. Pokoknya tuh mereka
Jadi ini loh, nggak ini sama Islam lagi gitu, nggak ini sama agamanya Nabi Ibrahim. Mereka malah menyembah berhala gitu, mengikuti ajaran-ajaran sesat, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah apa, banyak banget kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan gitu. Ya bayangkan saja sebuah patung yang tidak memiliki nyawa, bukan benda hidup, tapi mereka itu menyembahnya. Kan lucu ya, orang benda mati kok dimintain sesuatu. Lucu nggak kira-kira teman-teman? Ya coba nih misalnya ada gelas di depanmu gitu, terus kamu minta, gelas tolong hadiahkan saya sapu, atau gelas tolong hadiahkan saya kursi gitu. Apakah gelas itu bisa memberi apa yang kalian inginkan? Kok kan tidak loh. Nah, orang gelas itu kan benda mati ya, sama aja kayak patung itu ya benda mati masa ya bisa memberi apa yang kalian inginkan gitu. Sama patung nggak bisa memberi apa yang kalian inginkan gitu. Nah itu masyarakat Arab saat itu jahiliyah dalam hal itu, dalam hal akidah, dalam hal norma kayak gitu. Nah kondisi politiknya saat itu gimana? Kondisi politiknya gini, saat itu kekuasaan Arab itu ya juga termasuk maju karena mereka itu diampit oleh dua kekuasaan besar, Persia sama Bizantium tuh. Wis, pokoknya Yunani kuno itulah ya. Pokoknya lagi jaya-jayanya ya itu kecipratan juga bangsa Arab ini. Gitu. Tapi ya itu tadi, mereka sangat bodoh dalam hal akidah gitu. Nah, terus dari segala kebodohan itu datanglah seorang Nabi, Rasul yang nggak ujuk-ujuk datang. Awalnya kan Nabi ini kan perjalanannya sangat panjang ya. Beliau itu juga termasuk dalam masyarakat Arab pada jahiliyah, tapi beliau tidak jahiliyah karena beliau itu tidak ikut menyembah berhala dan sebagainya seperti orang-orang Arab pada zaman dulu gitu. Nabi Muhammad itu sangat beda dengan masyarakat Arab pada zaman dahulu. Nabi Muhammad sangat berbeda. Dari kecil sampai dengan beliau menjadi nabi, bahkan sampai wafat, beliau itu sangat berbeda dengan masyarakat Arab lainnya. Nah, ketika masyarakat Arab dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan itu, lahirlah seorang nabi bernama Muhammad. Bukan nabi dulu ya, pemuda bernama Muhammad. Muhammad ini siapa? Anaknya Abdullah. Abdullah ini dari suku Quraisy. Ya, suku terbesar di Arab gitu. Nah, ini Arab yang sangat jahiliyah itu akhirnya tercerahkan dengan kehadiran sosok Muhammad. Muhammad itu adalah pemuda yang ketika dulu sebelum dia jadi Rasul itu dia tuh udah dapat gelar Al-Amin, teman-teman. Al-Amin itu apa sih, Bu? Al-Amin itu adalah gelar yang diberikan kepada Muhammad karena Muhammad itu sangat-sangat dapat dipercaya. Apalagi dalam hal perdagangan. Beliau itu sangat-sangat dipercaya oleh kaum Quraisy dan kaum Arab saat itu gitu. Bahkan dalam hal perdagangan beliau itu sangat mahir. Makanya kenalah dengan Khadijah itu. Bekerja dengan Khadijah tertarik dengan Muhammad, lalu akhirnya mereka menikah. Dan itu sangat cerita-cerita yang sangat sangat mengharukan gitulah kalau didengar-dengar. Nah, lalu Nabi Muhammad dengan segala segala kebaikan akhlak mulianya, akhirnya beliau itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul terakhir, Rasul yang ditugaskan untuk mencerahkan alam semesta semua, ini gak cuma masyarakat Arab doang, semuanya. Makanya beliau itu disebut rahmatan lil alamin. Awal yang beliau ubah di dalam Arab itu, dalam negara Arab itu, beliau itu mengubahnya tuh bukan mengubah secara harta atau secara enggak. Beliau itu yang pertama dirubah oleh Nabi Muhammad itu apa, teman-teman? Yang pertama dirubah oleh Nabi Muhammad itu ideologi, pemikiran ininya Arab, orang-orang Arab gitu loh.
Ini yang diubah pertama kali sama Nabi Muhammad. Mindsetnya orang Arab yang dulunya meminum khamr, bermain wanita. Ketika Islam datang dan Nabi Muhammad berdakwah, yaitu semuanya terhempaskan. Segala kegelapan didatangkan dengan pencerahan. Ibaratnya tuh Nabi Muhammad tuh kayak lampu yang berada di kegelapan gitu, kayak menyinari kayak gitu, terang semuanya itu. Dan lampu itu nggak cuma hanya menyinari satu tempat kecil, tapi menyinari seluruhnya, rahmatan lil alamin, yang dimana ideologi Nabi Muhammad itu masih kita gunakan sampai saat ini. Maksudnya ajaran-ajaran beliau itu masih kita gunakan sampai saat ini. Pemikiran-pemikiran beliau dan tata cara-cara beliau gitu kan, masih kita pakai saat ini. Jadi alam semesta, nggak cuma Arab doang. Sampai sekarang Islam masih menganggap ini kan khamr haram kan, minuman keras haram kan. Nah itu sama teman-teman, itu juga dulu Nabi Muhammad itu merubah pola pikirnya masyarakat Arab sampai mereka akhirnya tercerahkan. Arab, Madinah, lalu seluruh dunia akhirnya diubah oleh Nabi Muhammad. Makanya itu Nabi Muhammad disebut dengan Rasul yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam gitu ya teman-teman. Dakwahnya Nabi Muhammad itu nggak langsung ujuk-ujuk dakwah jebret dakwah gitu, enggak. Tapi dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah dakwah yang perlahan-lahan, dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi, dakwah yang tadinya zahir gitu, akhirnya beliau dakwah secara terang-terangan. Itu juga perlu kesabaran. Dan teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ceritanya mengenai dakwahnya Rasulullah SAW. Nah untuk itu setelah ini silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah ibu berikan. Nanti di link ada ya, nanti silahkan diisi link itu dan silahkan dikerjakan seperti itu. Nah mungkin itu aja yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Nah pada kesempatan kali ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.